warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah, alhamdulillah pada Sabtu ini yang berbahagia ini kita dapat menemani Anda kembali dan keluarga tercinta dalam program konsultasi kesehatan bersama HSI Peduli. Adapun tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini bagus sekali nih, sahabat HSI Peduli, yang pada pagi ini kita bergabung kembali. Tema yang sangat sangat berkenaan dengan yang baru-baru ini kembali kita akan mengalami gelombang varian baru, yaitu varian Omikron, yang memang butuh kita kenali dan butuh kita untuk sama-sama apa sih pencegahan dan mitigasinya. Nah, sesuai banget nih temanya hari ini. Sebagai informasi buat teman-teman, sama seperti bulan yang lalu, insya Allah HSI Peduli ini akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita bisa lihat bersama jadwalnya di layar monitor berikut, atau bisa juga sahabat HSI Peduli lihat di link dokter.hsi.id. Masya Allah. Alhamdulillah, biiznillah, hari ini, di pagi yang cerah ini, kita sudah ditemani oleh dokter yang akan menjadi narasumber kita nih. Beliau adalah merupakan dokter umum, yaitu bernama Dr. Iwing Dwi Purwandi. Beliau berusia 41 tahun, domisili di Jakarta, dekat. Yang antum semua di Jakarta bisa konsultasi sama beliau nanti kalau ketemu ya. Status menikah dengan anak satu. Beliau mempunyai riwayat pendidikan di FK UNS angkatan 1959. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Masya Allah. Pertemuan perdana dokter dengan Ana nih. Masya Allah. Sehat ya dok ya? Masya Allah. Nih temanya dengan keadaan hari ini yang melonjak terus nih dok. Sangat buat kita concern ya dok ya. Pandemi COVID-19 belum usai dok. Beberapa varian baru terus menyebar ke seluruh dunia. Setelah varian Delta yang menyebabkan lonjakan kasus beberapa bulan lalu, saat ini muncul kembali varian yang keluarnya lebih menular, yaitu varian Omikron. Cara terbaik untuk menghadapi situasi ini bukan dengan mencemaskan secara berlebihan ya dok ya, melainkan dengan cara berusaha mengenali, mengetahui, dan mempelajari varian baru ini agar lebih waspada dan berhati-hati. Kita dapat mengenal dahulu seperti apa varian Omikron ini, kemudian setelahnya mengenali virus seperti apa pencegahannya. Lalu menentukan strategi mitigasinya dalam artian bagaimana cara mengurangi resiko sehingga kejadian-kejadian puncak gelombang pandemi tidak terjadi lagi. Untuk mengetahuinya nih, sahabat HSI Peduli, lebih jauh mengenal varian COVID terbaru ini yaitu Omikron, mari nih kita sama-sama simak penjelasan dari Dr. Iwing pada pagi hari ini. Masya Allah. Faliyatafadol, masykuroh. Dokter, silakan. Apa aja sih varian Omikron, tindakan dan pencegahannya serta mitigasinya? Faliyatafadol, masykuroh dokter. Iya. Oh, Afrika ya dok ya? Masya Allah. Oh, mereka memang lebih open sekarang ya dok ya? Iya.
Siap. Hmm, iya betul. Iya. Iya. Eliminasi.
administrasi. Oh, so ya. Ya. Mbak, betul. Ini pertanyaannya udah membrudul nih, Dok. Berganti ya, Dok ya, Masya Allah. Iya, baik, baik. Masya Allah. Ini yang paling susah nih, Dok. Iya, iya, betul, betul. Oh, iya, iya. Pelajaran besar, Dok. Kita lebih, iya. Betul, Masya Allah. Taib, Masya Allah. Iya, aduh. Anda udah ngerasain sholat itu agak sesek, Dok, kalau kita pakai masker itu, Dok. Ini yang buat, tapi Anda ingat pernah kena, dan itu yang buat Anda terus refresh di otak Anda gitu, Dok. Ayo, tetap prokes, tetap prokes, tetap prokes gitu kan, Dok. Dok, Afwan, terpaksa Anda kita sembari berjalan, membrudul pertanyaannya, Dok. Ini ada juga yang sudah raise hand. Buat sahabat HSI peduli, kita ada dua cara nih untuk bertanya nih ya. Yang pertama adalah dengan raise hand atau angkat tangan. Silakan nanti di raise hand. Dan yang kedua adalah dengan format pertanyaan. Antum semua bisa kirimkan
pertanyaan dengan menyertakan NIP dulu. Nah, ini peserta IC udah pasti tahu nih apa itu NIP. Nah, yang kedua nama, usia, dan domisili. Ya, kita buka pertanyaannya dok ya. Ini ada, Ana sudah rindu nih dengan beliau nih, karena beliau selalu bertanya dan selalu aktif di HSI Peduli nih. Faliate Fadol, Ibu Latifah Bay, silakan dibuka audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nah, Mas Juber. Lama nih enggak sebagai moderator, Mas. iya, 1 bulan, Bu. Masya Allah, sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah, ya. Keadaan Bali Sehat. gimana? Keadaan Bali. Keadaan Bali ini dia lagi banyak penyakit-penyakit, salah satunya pastinya Omikron mulai Oh, Masya menyebar, Allah. Ini sesuai nih, Bu, chikungunya, tema kita ya. hari ini. Sesuai Itu dengan tema kita hari makanya, ini terus ya. chikungunya, terus Oh, DB, alhamdulillah. terus Kayaknya herpes. Aduh. cukup Omikron aja, Bu. Iya, Ya. makanya maksud saya Oke. kan karena Mas Juber Tafadhol. nanya tadi kan. Ya, Oke, tafadholi. Dokter Silakan, Iwing, Bu, ditanya. salam kenal Dokter Iwing. Saya Latifah, umur 61 tahun di Denpasar, Bali. Eee, e Alhamdulillah, insyaallah, Dokter Iwing. Dokter Iwing, kalau saya dari yang saya dengar-dengar dan dari yang saya baca, itu Omikron ini kan sebenarnya tidak beda-beda jauh dengan dengan yang orinya. Sedangkan ini kan jadinya varian dari varian kan. Ya seperti nyeri otot, kelelahan, demam. Yang saya lihat itu yang berbeda itu hanya berkeringat di malam hari dan saya ada lihat juga bingung dan penurunan, kesadaran. Terus, diare, terus bangun tidur itu mulut kering, tenggorokan sakit, kepala juga sakit. Yang saya lebih utamakan terus ada lagi tidak dapat bergerak dan berbicara. Sedangkan mitigasinya itu oke, sama juga seperti yang ori varian-varian sebelumnya dan, apakah ada, tambahan mitigasi selainnya misalnya pencegahan selain dari yang sebelumnya sudah ada itu dan alhamdulillah mungkin banyak yang belum mau booster, tapi saya alhamdulillah sudah booster tanggal 13 Oh, Januari Masya Dokter Iwing. Allah. Apakah itu juga salah satu, mitigasinya dan saya pertama dapat Sinovac, kedua Sinovac, ketiga AstraZeneca, Dokter Iwing. Mungkin sementara Mas Juber itu saja dulu, Dokter Iya, Iwing itu Ibu. aja Masya dulu. Allah. Ya, Barakallahu fikum ya, Masya wassalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian pada masyhur gitu. Dia selalu bertanya dan selalu antusias dengan HSI Peduli nih. Kalian pada masyhur, dokter, silakan. Momok menakutkan itu, dok. Jadi celah betul, dok. Iya. Oh, Masya Allah.
Betul. Masya Allah. Ya, subhanallah. Tetap saling jaga ya, Dok, ya. Baik, Masya Allah. Amin. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Semoga bisa jadi pencerahan buat sahabat TSI Peduli dan juga terkhusus untuk Bu Latifah Bay ya. Nih, silakan yang kedua, Resen. Fadol, silakan. Yang buka, yang tadi Resen, bisa dibuka audionya. Ayo, yang Resen. Nggak ada? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Dok. Pertanyaan kedua dari chatting ya, Dok ya. Kita jawab ya. Dari ART 172-24129 bernama Ibu Hani, domisili di Depok. Nah, Masya Allah nih, dari klan Depok nih, Ana nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, dokter. Jazakumullahu khairan untuk ilmunya. Izin bertanya, dokter, bagaimanakah cara perlindungan untuk anak-anak sekolah? Ini, aduh, ini sering, dan ini karena varian ini lebih cepat menyebar ya, dok ya. Ana juga agak konsen dengan anak-anak di sekolah nih. Qadarullah sudah mulai tatap muka dan terpaksa karena anak-anak sudah divaksin, dok. Sekolah beralasan kan sudah divaksin. Nah, ini pencegahannya nih, dok. Ya, Masya Allah nih. Apabila di lingkungan sekolah kurang menerapkan prokes, bagaimana saran dokter? Pada tafadhol, Mas. Betul. Iya, iya, betul. Betul, betul. Iya. Oh, ya. Lingkungan. Baik. Ini agak-agak ini. Ya. Nah, terkait terkait imun tubuh anak-anak dengan imun tubuh dewasa. Ini terkadang gitu, dok ya. eh, Apakah jauh lebih kuat mereka yang masih kecil
dengan ketimbang kita yang sudah dewasa dan lebih berumur gitu dok. Kayaknya mereka lebih apa ya, lebih cepat feedback melawan virus itu sendiri, itu gimana tuh dok? Iya. Iya. Gitu ya dok ya. Subhanallah. Ini karena memang agak konsen di anak-anak, karena mereka kadang-kadang saya tanya anak saya gitu, anak saya sendiri saya tanya, buka masker enggak kok gitu ya. Tapi kata adenya, apaan tadi kakak buka tuh sebentar ya, gitu kan. Anak deg-degan juga, tapi ngelihat anak-anak berinteraksi sedikit banyak, ketika pulang mereka pun bercerita senengnya gini ya, gini. Itu pengaruh imun juga berpengaruh di situ kan ya dok ya. Iya, iya, iya. Iya. Dan pembatasan siswa juga itu berpengaruh besar ya dok ya, untuk setidaknya meminimalisir, betul gitu ya, mengurangi. Ada nggak dok dari dokter Ikatan Dokter Indonesia itu memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah, atau setidaknya gitu ya dok ya, interaksi, karena terkadang guru pun sulit untuk memberitahu anak muridnya nih, lebih ngeyelan anak muridnya daripada gurunya gitu ya, padahal sudah dijelaskan cuci tangan, kegiatan pakai hand sanitizer gitu ya. Ini ada nggak dok kira-kira ke arah sana nantinya, atau setidaknya dalam waktu dekat ini gitu dok, memberikan penyuluhan? Ya kayaknya agak jarang ya dok ya, agak jarang ya. Ya, oh, ya kita agak-agak malum di situ. Untung menguras. Wah, Masya Allah. Barakallahu fikum untuk para dokter dan nakes di sana di luar. Makanya solusinya ada di sini, Dok. Salah satu solusinya, Hai Si Peduli. Masya Allah, barakallahu. Kita jeda iklan dulu sebentar, Dok. Kita akan ada iklan nih dengan salah satu program dari Hai Si Peduli. Kalau ya teman-teman bisa dilihat di slide kita berikut ini, ya. Peduli untuk berbagi, Masya Allah. Hai Si Peduli, peduli untuk berbagi. Masya Allah. Kita ada program yang sangat bagus, yaitu program Armalah. Program Armalah adalah merupakan salah satu program unggulan HSI Peduli yang ditujukan bagi peserta Ahwat HSI yang berstatus Armalah atau single parent atau tergolong duafa juga. Dan program Armalah juga ini mempunyai, atau program Armalah ini adalah peserta aktif HSI yang akhwat dengan syarat sebagai berikut: berstatus janda, cerai mati, maupun cerai hidup, dan memiliki akta kematian suaminya atau cerai, termasuk kategori duafa, dan belum mendapatkan bantuan dari HSI Peduli dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Program Armalah juga bisa kita
cari infonya lebih lanjut untuk menghubungi kontak person dari HSI Peduli di 0822 6113 1300 ya. Bisa dihubungi sekali lagi di nomor berikut, atau kita butuh nih didukung terus program-program HSI Peduli yang lainnya ataupun program HSI Peduli Armalah ini, dukung terus kegiatan-kegiatannya dengan berdonasi di BSI di nomor rekening 71099131407 atas nama HSI Abdullah Roy Peduli. Masya Allah. Ya, Masya Allah dok. Kita lanjut nih dok ke topik yang hangat dan yang lagi in sekarang nih dok. Nih ada pertanyaan dari Raise Hand dok. Kalau lihat apa dok, Mas Kuro, Mas yang tadi Raise Hand, bisa dibuka open mic, silakan. Jangan lupa untuk sebutkan NIP-nya, untuk peserta sesi, nama, usia, dan domisili. Kalau lihat apa dok, Mas Kuro, silakan dok. Assalamualaikum Bang Dubair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah lah kulihal, anak lagi isoman ini. Oh, subhanallah. Iya. Amin ya, jazakallah khair. Anak Febri Abu Fadlan, ARN 181250071, domisili di Depok, usia 41 tahun. Pertanyaannya gini, Dok. Kebetulan memang anak sekeluarga lagi isoman, ini hari ke-8 kalau nggak salah, hari ke-8. Yang anak tanyakan, varian Omikron ini apakah recovery-nya atau penyembuhannya itu sama seperti varian yang lama? Karena kami masih disuruh dari pihak puskesmas terdekat itu isoman selama 14 hari karena ada gejala seperti batuk, ya, keringat dingin, juga nyeri persendian gitu kan, terus pilek juga gitu. Nah, kebetulan kan alhamdulillah anak sama anak-anak cepat pulihnya, sementara istri yang belum nih, masih sering batuk lah gitu. Kira-kira apakah sama gitu loh. Kemudian batuknya ini agak beda dari yang lain, agak kering gitu dok. Apakah ada tips atau saran dari dokter? Itu yang pertama dok. Yang kedua, kalau di kantor dok. Kalau di kantor kan memang ini qadarullah memang banyak yang sudah terpapar juga cepat sekali dalam beberapa pekan ini. Anda dapat informasi di kantor juga sepertinya setiap hari ada 1 atau 2 orang gitu loh. Sekarang di kantor ditutup gitu loh. Nah, yang menjadi kendala itu kan kantor tuh ruangan ber-AC dok, ruangan ber-AC ya sangat susah untuk ya mungkin sirkulasi udara gitu ya. Apakah gimana tipsnya dok gitu loh? Kalau memang makan kita memang udah buat peraturan itu dari HRD memang tidak boleh makan bersama, harus di tempat masing-masing gitu loh. Kalau memang ada yang nggak boleh dine in atau take away lah gitu ya. Mungkin ada saran untuk seperti apa gitu dok. Demikian aja dok. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semoga Allah angkat penyakitnya Mas Fadli ya. Nah ini juga konsen sekali kita dok. Kalau tafadhol Mas dokter untuk dijawab, silakan.
Toib, toib. Enggak, oh ya, sirkulasi udaranya dok ya. Iya betul. Segi kesehatan yang lain itu cocok ya dok, Kristen itu ya. Subhanallah. Oh, iya. Masya Allah, subhanallah. Ini juga pelajaran terus, aduh. Terkadang mengingatkan teman satu kantor itu juga butuh effort juga yang antara tegas, antara kita menjaga gitu. Tapi terkadang ketika dinasihatin, ngapain sih, jangan usah takut, nggak usah gini-gini. Tapi nah kita yang sudah pernah kena ini kadang-kadang masih agak juga, ya kita ingat sakitnya gitu dok ya. Ya udahlah, tapi ya kita nggak bisa juga gitu. Akhirnya ngalahlah diri ini gitu kan. Mereka makan bareng-bareng, ya Ana menunda dulu. Selesai mereka baru Ana makan. Mau nggak mau harus seperti itu. Kalau kita nggak bisa mencegah ya kita yang mencegah diri kita untuk itu, interaksi gitu. Betul, betul. Subhanallah. Ini satu lagi pertanyaan dari Raisen. Silakan yang sudah angkat tangan bisa dibuka audionya. Tafadol, silakan. Baik, ada? Ya, Assalamualaikum. Ya, Fadol silakan sebutkan NIP, Ya. nama, usia, dan domisili. Silakan, Bu. Saya Rizka Umu Edelweiss dari Surabaya, usia 39 tahun. Ya. Ya. NIP-nya? Ini udah lama lupa. Oh, ya, Fadol silakan. Dokter gini, kadarullah saya sekeluarga sudah di awal-awal Januari itu kena Omikron ya dok. Jadi pertama suami saya yang gejalanya agak berat, terus kemudian anak-anak saya. Waktu itu suami saya antigennya memang negatif ya dok, tapi maksudnya waktu anak-anak saya bawa ke dokter, dokter bilang itu ada infeksi saluran pernapasan atas yang tapi tidak sampai turun ke paru-paru. Sebelum saya ke dokter, saya sempat baca jurnal Omikron pada anak itu memang tidak turun ke paru-paru. Jadinya saya mikir, oh apa anak saya Omikron? Tapi memang penyebarannya dari suami saya ke anak saya, ke saya tuh memang cepat sekali dok. Gejalanya mirip sama yang saya baca-baca itu. Jadi kayak ada batuk kering, radang tenggorokan, terus hidung tuh melernya bening gitu loh dok. Terus kalau di saya gejalanya tuh emang nyeri sendi, jadi badan itu rasanya kayak pegelinu semua gitu loh dok. Jadi saya mikir ini kayaknya apa Omikron. Jadi saya tuh sekeluarga kayaknya tuh udah kena di awal-awal Januari itu dok. Nah, kadarullah ini di kantor tuh lagi juga banyak yang kena Omikron gitu loh. Maksudnya kemarin itu ada
ada annual meeting dari seluruh Indonesia, terus dalam waktu 2 hari itu ada 16 orang dok yang terpapar virus ini gitu. Nah dok, mungkin nggak dok virus ini berulang umpamanya kena ke saya lagi atau saya menularkan ke keluarga saya, itu kira-kira mungkin nggak dok? Lalu yang kedua dok, saya juga baca katanya ada kalau kita banyak konsumsi protein itu kayak susu, telur, daging itu bisa kayak mencegah maksudnya bisa recovery lebih cepat atau mencegah virus ini gitu dok. Itu penjelasannya seperti apa ya dok? Itu aja dari saya dok. Jazakumullah khairan. Lihat apa dulu, Masykur dokter. Itu pasti ya dok ya. Ada seperti ya. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Semoga terjawab atas pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya. Nah, kita bertanya dari room chat nih, Dok. Udah banyak banget, subhanallah. Karena memang sesuai dengan tema kita hari ini dan kita sedang mengalami gitu ya, Dok ya. Dari ART 181 13191 bernama Ibu Yulia, usia 43 tahun, domisili di Bekasi. Saya dan suami mendapat vaksin booster tanggal 23 Januari. Sejak itu imun suami turun. Asma yang sudah lama tidak kambuh, sedang saya seminggu pertama tidak ada gejala. Minggu berikutnya sampai sekarang suami gejala tidak berkurang dan saya batuk pilek dan sempat diare. Alhamdulillah diarenya berkurang dokter. Batuk pilek masih. Apakah ini gejala terkena Omikron? Itu yang pertama dok. Ini ada pertanyaan yang hampir sama dok. Sakit tenggorokan, bersin, dan demam naik turun dalam porsi kecil. Apakah ini juga varian Omikron? Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah apakah minum vitamin diperbolehkan atau tidak apa-apa untuk mengurangi dari gejala yang tadi. Yang kedua, dok. Kalian tafadhol musykur, dokter.
Memang harus tracing ya dok ya. Dicek dulu ya. Omikron. Ya, betul. Masya Allah. Memang harus. Iya, ya, betul. Baik, subhanallah nih agak agak harus narik nafas panjang nih dok. Karena memang karena hampir semua gejalanya ini terjadi di musim, apalagi sekarang panas tiba-tiba hujan, hujan lama terus panas terik, gitu kan? Apalagi gejalanya gejala-gejala pancaroba begitu dok ya. Memang tetap harus antigen atau PCR untuk membuktikan bahwasanya kita positif atau tidak ya dok ya. Ya, baik, masalah. Sebelum satu lagi nih dok, sebelum kita nanti mungkin ada pertanyaannya kita yang semisal. Pertanyaan berikut, saya dinyatakan positif COVID. Saya dinyatakan positif COVID sejak tanggal 1 Februari. Ini dokter. Yang sebelumnya sudah batuk kering sejak hari Sabtu sebelumnya. Yang saya tanyakan anak-anak saya sudah di PCR. Alhamdulillah mereka negatif. Dan kami tinggal dalam satu rumah dengan kamar masing-masing berbeda. Apakah ini masih bisa menularkan? Kondisi rumah ventilasi bagus, jendela di setiap kamar dan perputaran udara masuk cukup bagus. Cuman jika saya mau keluar kamar, maka anak-anak di dalam kamar, jadi kami bergantian keluar, tidak dalam satu waktu, bersamaan agar tidak tertular. Apakah cara ini sudah benar? Karena kadang saya perlu ke dapur, ambil makanan, atau ke restroom, dan lain-lain. Dokter, kodorullah, suamiana lagi positif COVID, saya mau menanyakan bagaimana cara menangani pakaian dan alat makan yang sudah dia pakai agar saya tidak tertular. Falyatafadhal masykur, dokter. 2 pertanyaan.
pencegahannya. Hmm. Oh, baik. Tetap prokes dalam satu ruangan itu tetap ya, Dok. Nggak boleh lengah juga nih. Iya, betul. Dokter, boleh- iya, Masya Allah. Dokter, boleh izin nggak dokter? Ini yang bertanya deh banyak banget dan karena memang sesuai dengan keadaan sekarang. Bisa nambah sedikit nggak nih dok waktunya dok? Masya Allah, ini dia nih, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Karena memang penting nih dok, karena kita sedang mau mengalami badai kembali gitu ya dok ya. Ujian terbesar kita sebagai kaum muslim nih akan diuji lagi nih sama Allah. Sanggup atau tidak gitu ya dok ya. Nih dari satu pertanyaan dari Raisen, silakan yang mengangkat tangan bisa dibuka audionya. Jangan lupa sebutkan NIP, nama, domisili, dan usia. Silakan, Kak Fadol, silakan yang raise hand. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadol, silakan. Ana ARN 1824167, namanya Ishak, umur 33 tahun. Dokter Afan mau nanya nih, Ana nih kemarin tuh sempat demam 39 derajat. Itu hari Jumat, Jumat kemarin. Kamis Jumat itu demam, terus saya melakukan tes antigen di hari Senin, dan itu terindikasi positif. Kemudian saya langsung coba untuk PCR. Nah, tapi hasil PCR-nya itu negatif. Yang Ana tanyakan itu gimana kita apakah Ana ini terkena COVID atau enggak sih sebenarnya dok? Yang kita reliable tuh lebih ke PCR atau antigennya nih? Apaan? Gitu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadol, dokter, silakan. Ini agak berbeda, antigen positif, PCR negatif, dokter. Baik. Oh, karena antigen sama PCR berdekatan ya dok ya? Oh, jadi, oh gitu. Berarti harus PCR lagi dok ya? Untuk memastikan, atau apa harus isoman? Berarti isoman dulu, terkena? Hmm. No. Oh gitu.
Hmm. Berarti karena waktu berdekatan juga, Ahsannya memang melakukan isolasi mandiri dan kita menganggap diri kita positif berarti ya dok ya. Terus kalau kita melakukan PCR juga berarti boleh juga sekaligus kita juga melakukan prokes gitu, mungkin gitu dokter. Iya, taib. Subhanallah. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum, dokter. Satu lagi dari Rasen, Mas Firmansyah Cesario. Tafadol, jangan lupa disebutkan NIP, nama, usia, dan domisili. Silakan open mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih sebelumnya ya, Akhil Zubair dan Dokter Iwan. Mohon izin. Jadi saya qadarullah lagi isoman, dok. Jadi hari Syafakallah, labasatur ya, anak yang pertama sama ibu positif qadarullah, dan istri sama anak yang kedua negatif. Nah, cuman gini dok, setelah kita dinyatakan konfirmasi positif gitu ya, kita dapat pengobatan dari puskesmas. Nah itu baik anak yang pertama sama ibu itu kan masing-masing kan punya gejala beda-beda ya, sama umur juga beda-beda. Tapi kita dapat pengobatan yang sama dok, kayak ada azitromisin sama oseltamivir gitu dok. Nah itu memang apakah memang pengobatannya itu dipukul rata secara umum seperti itu dok, baik anak yang umurnya 34 tahun ya, anak yang umur 60 tahun sama orang tua yang umurnya 64 tahun gitu dok. Karena untuk orang tua itu untuk mengkonsumsi oseltamivir sama azitromisin tadi dok, meskipun sudah makan itu dia ada kayak gejala lambungnya itu kembung atau mual gitu dok. Sebenarnya juga saya juga merasa gitu merasakan hal yang sama, cuma mungkin nggak sehebat orang tua ya, mungkin karena udah usia juga, jadi efek dari konsumsinya itu mungkin lebih kuat gitu dok. Untuk anak ini kebetulan anak nggak minumin dok untuk obat yang kedua tadi itu gimana dok ya, maksudnya memang treatmentnya seperti itu atau kita punya opsi treatment lain gitu, apakah oseltamivir dan azitromisin tadi itu harus kita habiskan atau gimana dok? Itu aja. Anak umur 34, anak umur 6 tahun. Jazakallah khair. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat apa dulu Mas Kuro, dokter? Agak di copy ya dokter ya pertanyaannya. Iya, kurang jelas. Ya.
Ya, baik. Masya Allah. Ini ada berhubungan juga dengan bayi dan ibu menyusui. Mau dan bisa menjawab pertanyaan dari para ibu-ibu yang mungkin terpapar dan sedang menyusui. Dokter, bila ibu menyusui terpapar COVID, tapi bayinya di swab negatif, masih bisakah tetap menyusui meski dengan prokes? Apakah masih ada kemungkinan bayi terpapar juga? Dan bila bayi yang masih usia 1,5 bulan terpapar, Dok, atau bagaimana untuk recovery bayi dengan usia segitu, Dok? Tafadhol masykurah, Dokter. 2 pertanyaan dan memang dari mungkin mewakili dari ibu-ibu yang sedang menyusui, Dok. Tafadhol masykurah, Dokter. Ya. Ya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Satu pertanyaan terakhir, Dok. Ya, Dok, ya. Kita dari salah satu peserta HIC juga, saya dari hari Senin kemarin dinyatakan positif. Setelah diswab di puskes daerah tempat tinggal saya sudah 2 kali vaksin. Alhamdulillah sepertinya sudah berangsur membaik, walaupun masih agak lemas dan sedikit flu, tapi nggak demam katanya. Yang saya tanyakan gimana dengan suami yang sehari-hari mendampingi saya dan saat ini mulai merasa dingin dan badan pada sakit, Dokter. Nah, ini ada sedikit korelasinya dengan pertanyaan berikut. PCR tanggal 2 Februari saya dinyatakan positif Omikron. Sudah dapat obat dari puskesmas, 5 hari pertama saya tubuhnya enak, Dok. Tapi tadi pagi agak dingin, Dokter. Falyatafadhol masykurah, Dokter.
Betul dong. Masya Allah. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan dokter atas penjelasannya dan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada peserta yang bertanya nih. Subhanallah, nggak terasa dokter, nggak terasa banget. Kalau udah apalagi udah bahas sesuatu yang memang lagi in gitu ya dok ya. Kayaknya kalau bisa dibutuh waktu 2 jam untuk ngejelasin nggak cukup juga gitu, karena memang harus konsultasi dok ya, langsung. Dan memang juga gejala yang kita alami juga ini mungkin kita harus buktikan juga dengan berupa PCR atau antigen supaya kita makin yakin, dan kita juga mitigasi apa aja sih pencegahannya, apa aja yang kita lakukan, betul gitu ya dokter ya. Ya, insyaallah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Sekali lagi sebelum kita akhiri nih dok perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita simak resume dari dokter atas tema kita yang sangat bermanfaat pada hari ini. Falyatafadhal masykuran dokter. Dicuci dulu. Siap. Mantap. Ya, betul.
Ya, iya, betul. Siap. Iya, iya, betul, betul. Iya, siap. Masya Allah. Pertemuan pertama sekaligus bahas yang lagi in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Dokter Iwin yang sudah memberikan waktunya, yang sudah kita ambil ilmunya nih dan penjelasannya. Barakallahu fikum Dokter wa jazakumullahu khairan. Sahabat HSI Peduli, tidak terasa sudah 60 menit kami menemani sahabat HSI Peduli pada program konsultasi kesehatan bersama Dokter HSI Peduli pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan baik dari resen maupun chat di kolom komentar yang belum bisa kami berikan kesempatan untuk mendapatkan jawaban dari dokter secara langsung. Karena keterbatasan waktu kita juga. Jangan lupa, jagalah pola hidup sehat seperti nasihat dokter tadi, makan, tidur, dan berolahraga dengan teratur. Selalu jaga hubungan baik, komunikasi dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Dan jangan lupa juga selalu mendekatkan diri, Masya Allah, kepada Allah Azza wa Jalla, serta selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir yang dihadapi. Insya Allah kita akan bertemu kembali pekan depan dalam program konsultasi kesehatan dengan tim Dokter HSI Peduli. Kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke http://dokter.hsi.id. Baik, para sahabat, sampai jumpa kembali, dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Saatnya saya, Zubair Abu Haula, dan seluruh tim HSI Peduli yang bertugas, pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.